kesempatan Allah bisa menyaksikan sang anak yang jadi harapan dan tumpuan. Semoga ibu dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ini pesantren dijadikan pesantren yang penuh dengan barakah. Iya manfaat ilmu saya santri sing arenal gadung ilmu, amin. Ketua Ikasandra yang saya hormati beserta seluruh jajaran juga dari Tanfidiyah maupun dari Surah, alhamdulillah hadir. Para santri, wasatriyah, calon-calon UA. UA itu singkatan ulama warasatul anbiya, disingkat UA. Moga-moga sudah di UA saya. Cerita tentang kampungan. Waktu Andiana sebelum berangkat ke Bantar Gedang menjelajah beberapa pesantren, sampai Mitau Buddha, sampai pesantren-pesantren yang di seputaran atas Ciamis, Sanggar. Kenapa kampungan makin betah di Bantar Gedang? Padahal pun tergala, jadi ngaros direndahkan, keajak jalmi nu pinter, tapi keajak jalmi anu gak pernah melawan, gak pernah bilang ogah pada apapun yang diperintahkan oleh para dewan dan pimpinan di pesantren Bantar Gedang. Beliau salah satu santri yang selalu mengatakan sami'na wa ta'na. Sok saja pekerjaan yang diperintahkan kampung kepada kampungan kadang-kadang mungkin di luar kemampuan beliau, sampai akhirnya kita saksikan hari ini buah daripada apa yang dilakukan beliau. Bukan dari berangkat dari kepintaran, justru orang-orang yang merasa pintar itu sombong hari ini. Tapi orang-orang yang berkhidmat dan taatlah yang kelihatan hari ini kita saksikan di antara kampungan. Dengan kabar bakal gaduh pesantren semacam ini. Ibadah saksi betapa keluh kesahnya pengesah almarhum almarhumah Ibu Kang Burhan. Hayang-hayangna ieu pesantren hayang ngalegaan ngagedean. Termasuk keluarga besar Bantar Gedang Kepang sering nak hadiah terus. Begitu kan dia melihat yang sarap iki ngampuannya itu nusa tanah nusa neskene kalau bisa jadi miliknya, alhamdulillah. Hari ini kita saksikan bahkan yang paling indah itu kesuksesan anak masih terlihat oleh salah satu orang tua. Yakin ibu di mana ibu bangga. Alhamdulillah. Di samping hasil daripada qabil khidmati al barakatu wa bi ta'ati al manfaah. Dengan khidmat keluarlah barokah, dengan taat keluarlah manfaat. Ada yang tersimpan. Ternyata ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailimi yang mengatakan Rasul mengatakan doaul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummati. Doa sang ayah, doa sang ibu terhadap anaknya itu bagaikan doa Nabi terhadap umatnya. Maka berangkat dari situ sabutut-butut nabudak jangan pernah kita menjadikan sebagaimana sabutut-butut dan santri di hadapan ajarnya. Para kiai tidak boleh memaki-maki santri, tidak boleh ngabentak nyarek, tapi justru baliknya sabutut-butut na muga-muga ibu di akhirnya menjadi orang yang bermanfaat. Justru setika dari berarti ngakuan di pondok nabang maksudnya nu barangon di pondok nanti justru sukses. Jarang malah gitu dengerin bagel di pesantren jadi sukses. Tapi tidak berarti bahwa santri mun hayang sukses orang balang orang lain gitulah.
Koalina cacat-cacat bangun di pesantren sukses. Komo lamun bahagia, tetap disitulah kerangka berpikir kita untuk mengejar masa depan. Namun di balik itu, betapa rusaknya dunia sekarang. Betapa porak-poranda dan tatanan kehidupan sekarang para santri. Jangan dianggap ke depan akan lebih baik daripada hari ini. Rasul sendiri pernah menyampaikan, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun. Tidak akan datang sebuah zaman kecuali setelah itu akan lebih jelek daripada sebelumnya. Maka andai kata hari ini banyak para kiai yang kewalahan menghadapi umat, saya yakin ke depan akan lebih parah lagi dunia ini. Saking betul ramal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manusia hari ini tentang wakat santri nu aya di atau pelajar di sekolah umum. Santri-santri nu aya di pesantren sendiri di otaknya itu ini dihudak dari kasarete geus duit mikir nanti. Keur molotot duit. Di WC keur mandi siga nama keur sarege. Lu dibilang ada apa di balik itu? Ternyata ada sebuah gambaran tentang keberadaan umat yang akan terjadi di akhir zaman yang diriwayatkan oleh sebuah hadis riwayawi yang bernama Ad-Darqutni. Beliau menyampaikan, idza kana akhiruz zaman kana qiwamu dinin nas wa dunyahum ad-dananir wa ad-darahim. Kata Rasul, apabila akhir zaman sudah tiba, maka ukuran dunia dan ukuran akhrawinya manusia itu adalah dirham duit. Kita buktikan naik haji zaman kewari nu bisa berangkat kur boga duit itu boga duit banyak. Nu hayang jadi wali kota, nu hayang jadi bupati, jadi gubernur, kudu nu kumaha boga duit. Ini sebagai bukti. Maka Umar bin Khattab pernah berkata, kalau dunia sudah begitu, apa tantangan kita? Jawabannya adalah bagi umat di zaman hari ini, wahai para pendakwah, kalau kalian tidak punya duit dan tidak punya jabatan, maka kalian akan ditinggalkan umat. Karena mata manusia itu sudah diduit. Maka bebas mudah-mudahan dia para santri singgalan ngarangin. Ambillah jabatan-jabatan RT. Justru RT yang menjadi penggerak politik di tahun kemarin. Coba lawan RT aku kiai. Camat, peganglah. Kata, untuk hayang jadi aja namun buat seluruh kekuatan. Karena ada sebuah istilah, segenggam kekuasaan itu lebih berharga, lebih kuat daripada sebongkah emas. Bahkan loba duit bisa kaeleh ke dalam bukan hanya ingin punya jabatan hari ini, justru perlu pakai nabi. Itulah kata. Maka itulah andai kata manusia itu sudah otaknya, hatinya, perut sudah mikir duit, terancam oleh sebuah ayat dalam surat Al-Isra ayat 71. Allah menyampaikan, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Orang yang doa kacau duit berarti sudah tidak mikir akhirat, buta. Nu sekolah mesti yang mikirin agama, hayang dan mikir bagaimana supaya poe isuk kuit jadi benar, mikir supaya kuit dari ahli surga. Jauh-jauh ketika harapan dari Rasul dalam sebuah doa, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, merdekakanlah aku dan keluarga kami dari pensiksaan api neraka. Doa lu dipikiran teh, ya Allah moga-moga kalau dan karena ya Allah moga-moga abdi bisa bahagia dan emak. Apa bahagia itu Bapak? Kalau di dunia bisa makan tapi di akhirat masuk neraka. Maka dari itu peran pesan-pesan berani bagaimana supaya menggerakkan santri, di mana peran santri, peran ajinan, peran ulang peran dai, bagaimana
menyebarkan pada umat supaya mereka tidak buta dunia, tidak buta akhirat di dunia, tidak buta agama di dunia. Tapi tetap dunia duit dan cek Rasul cek Allah ya wala tansa nasibaka dunia, jangan pernah kau lupakan usaha. Tapi itu hanya nomor dua, tetap kita perkuat ilmu agama. Karena bahayanya orang yang gelap ilmu agama di dunia, ketika nyaho ngarang-ngarang gaib gak akal maca Quran in kuntum sadiqin ajrun ghairu mamnun hancur. Maca Quran aja gak beres. Ngartian tinggu hati maka dia tersebut pasti akan akma itu buta, gak tahu bagaimana dunia. Ancaman Allah dalam surat tadi Al-Isra 71, wa huwa fil akhirati a'ma. Orang tersebut di akhirat gelap, masuk gelap, tidak akan bertemu dengan keselamatan. Bahkan ayat tersebut di ujungnya wa adallu sabila, dia akan bertemu dengan perjalanan yang sangat tersesat. Artinya ayat yang tersesat di akhirat waktu masuk neraka. Naudzubillah ini dari PR para ustadz, para kiai hari ini, bagaimana caranya supaya di pesantren santri misalnya dengan duit tidak kudu benar, bagaimana dia belajar yang disebut dengan fiqhus siyasah, yang disebut dengan istilah lain al-madrasah as-siyasiyah. Tapi jangan lupa pula bagaimana supaya santri ini tidak akmal di dunia. Berarti PR jak ulama kiai hari ini tidak seperti yang lalu, karena baru airnya masih susah, padahal lampu sekarang dalam makarawek gartol ngarapal pun airnya macaan begitu rambut. Dan sebetulnya hari ini sebetulnya yang namanya ilmu, kalau betul orang mencari hese dalam apa ya kudu bodoh. Jadi gampang kayaknya akan jadi orang pintar daripada orang bodoh, tapi ternyata hambakannya lebih hebat lagi, menghalangi orang jadi punya ilmu itu lebih sulit. Maka kembali PR para ulama, para ustadz, para kiai plus para santri mengenal Allah, mengenal Muhammad SAW, mengenal Al-Quran. Jangan hanya sampai tahu, tapi harus sampai bisa, sampai menguasai hal itu. Karena kalau sampai tahu, orang musyrikin Quraisy pun sudah tahu. Andai kata Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Andai kata kaum bertanya kepada orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah mengenal. Tapi hanya mengenal Allah saja, tahu Allah saja. Tapi bagaimana dia menyembah? Ternyata dia masih musyrik, masih menyekutukan berhala, masih menyekutukan dengan Lata, Uzza dan sebagainya. Maka pada dirinya enten gambaran di bawah sebagai gambaran melihat berbeda keseruan. Para ustadz, para ajaran juga bergerak ingin mengantarkan santri plus kepada alumni, memperingatkan kembali dengan menunjukkan kepada alumni seperti ngalungkeun laut kabalong ngangsorkeun monyet kana kai. Hanya mengingatkan kembali, ini sudah sampai saatnya idza kana akhir zaman jiwa mudini nasi wa dunya mu'adzarifima. Sudah sampai di situ. Maka buktikan para kiai nuduhitna kurang duit, jabatannya kurang ini. Maka lisannya bukan sampai kepada mereka. Masyarakat dah hayang ada yang mainnya gedung-gedung, dah mainnya dia sangsara, mainnya dia dan sebagainya. Maka di sisi lain kampusnya keberadaan sabda ini harus ngahayu malah ngadorong, bukan saja untuk menggiring meresap kita santri untuk berkhidmat kepada masyarakat, tapi terlalu kecil kalau berkhidmat kepada masyarakat, tapi berkhidmat kepada agama yang hari ini agama sudah hampir ditinggalkan di tengah-tengah pandangan-pandangan orientalis, pandangan-pandangan sekuleris negara Indonesia. Mereka sudah memisahkan antara agama dengan selain agama, sehingga tong mamawadunya berdagang, tong mamawadunya arkabon, tong mamawadunya ke kantor, tong mamawa agama ke kantor, tong mamawa agama ke sawah, tong mamawa agama ke pekerjaan. Pandangan inilah sudah hampir merasuk bukan saja kepada otak yang orang-orang yang di sekolah, tapi sudah masuk kepada orang-orang pesantren. Bagaimana kita mempertemukan kembali kepada sebuah gagasan dari Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam surat Al-An'am ayat 38. Kata Allah,
ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak meninggalkan satu hal pun di dalam Al-Quran. Berarti non baik ayat Al-Quran. Kata ini adalah harus diperkenalkan kepada santri, diperkenalkan siswa, bahwa sehingga siswa ini jangan menganggap bahwa kita berarti pesantren itu hanya mengetahui rukun Islam, rukun iman. Padahal kalau agak kena aja dikit, ada apa di balik rukun muamalah? Ada apa di balik rukun munakah? Ada apa di balik rukun jinayat setelah adanya rukun ibadat? Jangan sampai santri mengenal hanya rukun ibadah saja. Di sana ada aturan tata hidup. Bagaimana sebut dengan hukum dauli, hubungan-hubungan bilateral dan internasional sudah digambarkan jelas di dalam ilmu Islam itu sendiri. Dari situ tantangannya apa? Sudah kebayang. Lain gahayang dengan ngajar ke dia atau santri nanti kali. Lain gahayang ngajar ke dia atau terbatas santri hayang kawin. Mereka dirinya ditantang oleh kiai. Bagaimana menyajikan ilmu? Kalau dulu ilmu itu harus tulul muksi gurulillah, hari ini kudu mangai konsep Rasulullah. Kalau konsep Rasulullah dalam usia dunia to amul isnen kapis kalasa dah hari 2 poe si mah pilih poe balikan jamu dengan pesantren lu barulah ngaji dia ilmu ke 3 tahun air aku bisa 2 bulan. Maka dari itu tadi gagasan bagaimana tentang tasrifan dikembangkan kembali sehingga yakin bahwa orang hari ini lemahnya para kiai itu ada katanya harapan dia lemah menjaga sholat sehingga eranya makan. Berarti tampillah kita menjadi orang yang bikin malu kepada orang-orang yang tidak mendalami Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan bisa tembus tanpa sholat. Maka yuk gagasan Kang Asad tadi dari pihak Ika Sabda untuk mencerna kembali, menata kembali bagaimana penyajian sholat kepada santri hari ini. Karena beda teori mengaji sholat dalam pesantren itu. Dulu para kiai pernah menyajikan dengan sebuah konsep yang mudah sekali gampang, tapi benten hese dipakai. Cerita jago nasi, jago melal, jago merah, asalnya kita bunyi agak mulu. Kenapa? Dulu juga namanya adalah kurang lihat cara ngajinya karena tidak ada tabiqat. Tidak ada satu pesantren dalam ilmu ushab yang ada tabiqat, tidak ada. Hari ini bagaimana mengemas kembali Pak Dr. Ilyas, bagaimana mengemas ilmu sholat yang hebat sehingga Badar Gedang bukan kedengarannya saja dulu sebagai sumber ilmu nahwu sholat, tapi harus sampai menyebar kepada alumni dengan satu konsep yang konsepnya adalah bisa jadi hesek ngapal genana tapi gampang makanya dibanding gampang ngapal genana hesek makanya gampang ngapal genana jeung gampang makanya ayah nenek tadi gampang jeung ngapal genana gampang makanya ayah. Masalahnya itu tidak masuk kepada koridor idza dokol amru ikasaan wa idza kasana dokol. Konsep kepada demikian, karena di sana ada istilah al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan akan bikin sesuatu hal menjadi mudah. Maka dari itu, gambaran-gambaran dari A sampai tadi, tentunya ini bisa juga disebarluaskan. Tidak akan cukup dengan hanya bertemu dengan seperti begini. Kepengurusan Ika Sabda yang baru ini tentunya akan bisa mengemas kembali, bisa melihat bolong-bolong, lubang-lubang yang berbahaya sehingga tertutupi ke depan menjadi hebat. Tambah lagi tentang apa istilahnya sense of belonging terhadap Badar tingkatkan, merasa memiliki kemenangan ditingkatkan. Dan untuk tadi ingin membuat bangunan gamar ibadah lagi ke saya dan memberi memenuhi sinana. Maka bagaimana nanti cara untuk merelangkan anggaran, bisa jadi Kang Aib biar sama saya bata merahnya 20.000 kecekap siap ku Kang Ilyas pasang babi pasir cornya babi Kang Iib minang liar kagak lumbung lanjutnya ambil itu sudah masalah. Hanya ini sebetulnya untuk alun Gedang itu sudah komplit. Yang sangat diperlukan untuk masuk Gedang itu adalah konektor yang menyambungkan, yang menjadi apa yang kalau di dalam bom itu sebut dengan apa, detonator. Konektor kalau memang mendesakan ban geus boga, body geus boga,
setir ayat, aki ayat, kunaon teh hirup-hirup. Kata itulah yang harus bermain, dicari di mana starter, dicari konsep sehingga ke depan bisa minimal sejajar dengan yang lain. Tapi tetap jangan kalah oleh yang mana, terdepan, selalu terdepan. Aku terdepan di akibah barang di batur. Intinya bahwa ingin sekali kehadiran gendang bisa bermanfaat, bukan saja untuk diri gendang, tapi seluruh siapa saja yang pernah menimba baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga gendang sanggup mewarnai dan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada, dan ke depan gendang semakin indah. Anu paling terakhir, sekedap dia menghadapi bulan Ramadan. Kebetulan Ramadan untuk tahun ini, insya Allah keadaan sekolah libur. Maka kalau tahun-tahun kemarin, yang pertama diurus oleh Ikasabda, kedua, ketiga, keempat diurus oleh keluarga. Tolong untuk tahun ini keterlibatan Ikasabda harus betul-betul, sehingga ikut menggerakkan ke aktivitas event di Sabang yang ke berapa? 5. Itulah mungkin diantara hal yang segera harus diemukan kepada Ikasabda. Paling terakhir, tetap tidak ada keindahan di kata kita tidak ikut sama-sama berdoa. Allahumma ij'al hadzal maqaman tatma'innu qulubuna wa tahrisuna min jamil afati wal a'da'i wal zalimin. Ya Allah, mulia jadi tempat kami menimbulkan ketenangan dan hati abdi sadaya. Ya Allah, jauhkan abdi saya segala pencapaian dan gangguan jalma zalim. Allahumma ij'al hadzal mahadan mubarakan muayyadan mansura hadiyan mahdiyan nafi'al lil umami ajma'in. Allahumma ij'al hadhihi qaryatan aminah. Allahumma ij'al hadzal balada aminah warzuq ahlahu min as-samarati rahmatika ya arhamar rahimin. Paling terakhir bisa harapan, kalau Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis dan diriwayatkan oleh Bukhari, kata beliau, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang diberi ngerti ku Allah tentang agama. Berarti sehebat apapun tentang pesantren, kalau tidak melahirkan santri yang tahu tentang agama, dan di mana agama tak pernah meninggalkan urusan dunia, bahkan kata-kata yang lain, orang yang di otak dan hatinya mengurus tentang kepentingan akhirat, urusan dunianya diurus oleh Allah. Dan belum tentu orang yang urus dunia tapi melupakan akhirat, orang tersebut akan diperhatikan dunia akhiratnya oleh Allah. Japuran sambil kampusnya dengan duit kudu tapi dia bisa. Kayak berangkat dirinya sok sambil dengan duit, tetap berangkat kiai mah paling bisa sampai masjid imam. Tapi yakinkan, niatin hati, kuring nganterkeun manusia, terus kuring sarangan. Ya Allah, kaya menjadi jalmi anu ngerti agama. Sebab satu-satunya yang akan dianggap baik oleh Allah adalah orang yang ngerti dalam agama. Itulah yang bisa dipersembahkan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya. Wal minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa yang terlalu haus, jiwa yang terlalu lapar, terkenyangkan dengan nasihat yang disampaikan oleh guru mulia kita. Alhamdulillah, insya Allah menjadi bekal bahwa mensikapi dunia harus dengan ilmu, mensikapi akhirat harus dengan ilmu, mensikapi keduanya harus dengan ilmu. Terakhir beliau pesankan tadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Santri, san matahari, tri 3. Santri adalah yang mempunyai 3 matahari. Yang pertama, matahari yang mampu mencahayai dirinya. Yang kedua, mencahayai lingkungannya. Yang ketiga, mencahayai keluarganya. Untuk Mau'idatul Hasanah berikutnya, insya Allah Bangsa Haji Asep Waktu semangat